Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik mungkin dan mendapat rahmat dari Allah sehingga mudah dalam mempelajari materi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai hari ini materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Materi kita masih di persamaan kuadrat ya. Kita lanjutkan materi pertemuan yang kemarin. Lanjut menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, contoh pertama, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis dulu 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kita cari persamaannya dulu, sama dengan 0 ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, jadi kita cari suatu bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2 dengan min 3, jadi min 6 ya, min 6. Jadi 1 dengan min 6 atau min 1 dengan 6 atau 2 kali min 3 atau min 2 kali 3. Ini mana yang apabila dijumlahkan hasilnya positif 5, positif 5. Jadi yang ke 2 min 1 dengan 6. Jadi kita cari faktornya 2x min 1 dan 2x plus 6 sama dengan 0. Nanti harus dibagi 2 ya. 2x dikurang 1 sama dengan 0 dan 2x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, 2x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan setengah ya. Kemudian 2x sama dengan pindah min 6, maka x-nya sama dengan min 3. Min 6 dibagi 2, hasilnya min 3. Nah, kalau mencari persamaan maka cukup sampai di sini. X sama dengan setengah atau X sama dengan min 3. Karena kita mencari pertidaksamaan, kita tulis pertidaksamaannya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 ya. Kurang dari soalnya min 3 kurang dari atau sama dengan 0 ya. Jadi kita bikin garis bilangan. Tadi x-nya ketemu setengah dengan min 3. Jadi min 3 ditulis di kiri dan setengah ditulis di kanan. Nah, kita uji. Ya, kita uji. Di sebelah kirinya min 3 itu ada min 4. Nah, jadi kita uji min 3 ke kiri. Kalau min 3 itu jelas nanti 0. Nah, sebelah kirinya ambil min 3, min 4 ya. Maka 2x ditambah 5x, 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3, apakah kurang dari 0 ya. Jadi 2 kali min 4 kuadrat, 2 kali min 4 kuadrat ditambah 5 dikali min 4 dikurang 3, apakah ini sama dengan kurang dari sama dengan 0 ya. Oke. Ini 16 kali 2 32 ditambah min 4 kali 5 min 20 dikurang 3, apakah kurang dari 0 ya. 32 dikurang 20
masih 12 dikurang 3 positif 9. Jadi dia tidak sama dengan 0. Di sini positif. Nah, sekarang kita uji yang di tengah-tengahnya antara min 3 dengan setengah. Ini kita bisa ambil titik 0. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 kurang dari 0. Kita ambil 0. 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 dikurang 3, apakah kurang dari 0? Jadi min 3 kurang dari 0. Ya, benar ya. Di sini negatifnya. Kurang dari 0 itu negatif artinya ya. Kemudian kita ambil lagi sampelnya yang di sebelah kanannya setengah. Yang di sebelah kanannya setengah itu ada 1 ya. Jadi kita coba lagi. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 kurang dari 0. Jadi ambil 1. 2 kali 1 kuadrat 5 kali 1 dikurang 3, apakah kurang dari 0? 2 ditambah 5 dikurang 3, apakah kurang dari 0? 7 dikurang 4, 3 jadi 4. Apakah kurang dari 0? Tidak ya. Jadi di sini positif. Positif 4 hasilnya. Positif. Maka ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah himpunan penyelesaiannya adalah di antaranya tadi ya, di tengah kita lihat lagi. Karena kurang dari 0 yang negatif ya, yang negatif. Jadi di antara ini min 3 dengan setengah. Jadi HP-nya adalah X, di mana min 3 itu kurang dari atau sama dengan X ya, di antara min 3 maksudnya, dan X kurang dari atau sama dengan setengah. Jadi X nya ini berada di antara min 3 dengan setengah. Oke, kita lanjut contoh kedua dari persamaan dan tidak persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 adalah ya, jadi 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Jadi kita harus faktorkan. Kita cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 3 kali min 6, yaitu min 18 ya. Jadi faktor dari min 18 itu 1 kali min 18 atau min 1 kali 18, 2 kali 9 min 9 ya, atau min 2 kali 9, kemudian 3 kali min 6 atau min 3 kali 6 ya. Nah, sekarang mana dari beberapa pasang bilangan ini mana yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah positif 7 ya. Jadi ini ya, min 2 dengan 9. Nah, maka faktornya adalah 3x min 2 dikali 3x plus 9 sama dengan 0. Jangan lupa ini harus dibagi 3 ya. Jadi faktornya 3x dikurang 2 sama dengan 0, atau 3x plus 9 sama dengan 0 ya. 3x sama dengan ini pindah jadi 2, maka x sama dengan 2/3 ya. Kemudian 3x ditambah 9 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 9. Jadi x sama dengan min 9 dibagi 3, jadi min 3. Jadi x sama dengan 2/3 atau x sama dengan 3, min 3. Jawabnya adalah A ya. Min 3 nya
taruh di depan, min 3,2/3. Contoh ketiga masih di persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya. 2x² ditambah 5x dikurang 3 lebih besar daripada atau sama dengan 0. Jadi kita cari faktor atau bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah min 6. Jadi 1 kali min 6 atau min 1 kali 6, 2 kali min 3 atau min 2 dikali 3. Ya, dari beberapa pasang bilangan ini mana yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Nah, jadi yang ini ya. Oke. Min 1 kali 6. Jadi faktornya adalah 2x dikurang 1 dikali 2x ditambah 6 sama dengan 0. Jangan lupa dibagi 2. Oke, kita cari faktornya. 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau 2x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1, maka x nya sama dengan 1/2. 2x sama dengan min 6, maka x nya sama dengan min 6 dibagi 2, min 3. Jadi setengah dengan min 3. Kemudian kita buat garis karena ini pertidaksamaan ya, kita harus uji. Sebelah kirinya min 3, sebelah kanannya setengah ya, jadi 2x² ditambah 5x dikurang 3. Ini kita cari apakah dia positif atau negatif ya. Ya, di sebelah kirinya kita uji min 4. Jadi 2 kali min 4² ditambah 5 dikali min 4 dikurang 3. Ya. Jadi 2 ini min 4 kali min 4 16 dikali 2 32 ditambah min 20 dikurang 3. 32 dikurang min 20, 12 dikurang 3 masih positif 9. Nah, jadi di sini positif. Kita ambil di tengah antara min 3 dengan setengah. Kita bisa ambil 0. Jadi 2x² ditambah 5x dikurang 3. Kita ambil 0. 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 dikurang 3. Jadi hasilnya min 3. Di sini negatif. Ya. Kemudian 2x² ditambah 5x dikurang 3. Ya. Kita ambil sebelahnya setengah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Kita ambil aja 1. 2 kali 1² ditambah 5 kali 1 dikurang 3. 2 ditambah 5 dikurang 3. Jadi positif 4. Jadi di sini positif. Nah, tadi pertanyaannya adalah 2x² ya. 2x² ditambah 5x dikurang 3 lebih besar daripada atau sama dengan 0. Karena lebih besar dari 0 berarti yang diambil adalah yang positif. Kita lihat yang positif itu di sebelah kirinya min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana ya x kurang dari atau sama dengan min 3 karena itu sebelah kiri, dan x lebih besar daripada karena di sebelah kanannya setengah ya. Nih jadi ya himpunan penyelesaiannya ya, x di mana x kurang dari atau sama dengan min 3 dan x lebih besar daripada atau sama dengan setengah. Ya, kita lanjut ke paket 2, koordinat titik balik maksimum minimum. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x² dikurang 2x ditambah 35. Jadi fx sama dengan min x² min 2x
ditambah 35. Masih ingat ya menentukan A, B, C nya. Jadi ini A nya sama dengan min 1, B nya sama dengan min 2, dan C nya sama dengan 35 ya. Koordinat titik balik itu adalah B per min 2A, B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A ya. Ini X, yang ini Y. Kita cari X nya dulu. B per min 2A, B nya tadi min 2 dibagi min 2, A nya kali min 1 ya. Jadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Kemudian kita cari yang Y nya. B kuadrat min 4AC ya, dibagi dengan min 4A sama dengan B kuadrat, B nya min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A nya min 1, C nya 35 dibagi dengan min 4 kali A nya min 1 sama dengan ya, 4 dikurang 4 kali min 4 kali min 1, 4 positif 4 dikali 35, jadi ditambah 140 dibagi dengan 4 positif ya, sama dengan 144 dibagi dengan 4 sama dengan 14 dibagi 4 3 ya, simpannya masih 2, 24 dibagi 4 6, 36. Jadi koordinat titik balik atau titik puncaknya adalah min 1,36. Jawabnya adalah C, min 1,36 ya, min 1,36. Kita lihat contoh kedua, masih mencari koordinat titik balik ya. 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Jadi kita tentukan ini A-nya adalah 4, B-nya min 5, C-nya 1 ya. Yang pertama kita cari B per min 2A, B kuadrat min 4AC per 4A min 4A. Nah, yang pertama B per 2A sama dengan B nya min 5 per min ya, min 2 kali 4 sama dengan 5 per 8. Ini min jadi hilang ya, jadi positif. Oke, selanjutnya B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A sama dengan B kuadrat 5 kuadrat min ya dikurang 4 kali A nya 4 kali C nya 1 dibagi min 4 kali 1 min 4 hanya 4 maaf ya, min 4 kali 4 sama dengan 5 kuadrat 25 dikurang ini sama dengan 16 dibagi dengan min 16 sama dengan
25 dikurang 16, 9 per min 16 ya. Jadi koordinatnya adalah 5 per 8, min 9 per 16. Jawabnya adalah A. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Yang ketiga di sini yang ditanyakan adalah nilainya ya, bukan koordinatnya. Nilai. Nah, kalau nilainya itu cukup kita cari y-nya saja, x-nya tidak. Jadi fx sama dengan 8 dikurang 2x dikurang x kuadrat. Ya, ini n-nya sama dengan min 1, b-nya sama dengan min 2, c-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita nggak perlu cari x-nya ya, jadi cari y-nya saja. Y-nya itu adalah b kuadrat min 4ac dibagi min 4a sama dengan b kuadrat itu min 2 kuadrat dikurang 4 kali a-nya min 1 kali c-nya 8 dibagi min 4 kali a-nya min 1 sama dengan ini 4 min jadi plus 4 di sini 32. 4 kali 1 4 kali 8 32, min jadi plus min 4 sama min 1 jadi 4 sama dengan 4 kali 32, 4 tambah 32 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke, jadi nilai maksimumnya adalah demikian tadi materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa kalian pahami. Apabila ada kata-kata atau dalam penyampaian Ibu yang salah atau kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9